opsi, yaitu apakah kita itu setuju ataukah kita tidak setuju. Formasinya inilah yang akan dipindahkan seperti ini. Nah, ini dipindahkan seperti ini ya. Nah, hasil akhir tim penilai 1 dikali persentase persetujuan, maka nanti persentase persetujuan nanti akan menjadi yang seperti ini ya. Terdeteksi sebagai guru honorer kategori 2 ataukah nanti kita masuk dalam kategori guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, ataukah kita masuk ke dalam pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini juga banyak teman-teman untuk yang belum bisa ditempatkan ya. Ini belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu secara lengkap hasil rakor pengadaan ASN P3K 2022. Yang mana di sini baru saja kita dapatkan sebuah informasi dari Kemdikbudristek, teman-teman, terkait tentang seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Secara lengkap di video ini kita akan membahas kupas tuntas ya. Mulai dari yang pertama adalah jadwal pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade, kemudian jadwal seleksi kesesuaian dan juga cat UNBK untuk pelamar prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum. Kemudian distribusi penempatan guru yang sudah lulus passing grade dan juga solusi bagi guru yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini. Dikarenakan keterbatasan jumlah formasi yang diusulkan oleh masing-masing daerah, tentunya akan ada banyak sekali ya yang teman-teman lulus passing grade namun belum bisa ditempatkan di tahun ini. Juga nanti kita juga sajikan yaitu juknis seleksi P3K Guru 2022 mulai dari untuk prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan juga pelamar umum. Kemudian juga akan kita bagikan yaitu kisi-kisi seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian untuk teman-teman prioritas yang kedua dan juga prioritas yang ketiga. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan slide yang baru saja disampaikan ya oleh Kemdikbudristek terkait tentang seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 yang dipublish yaitu pada bulan September hari ini, teman-teman. Yang mana di sini kita akan mengetahui informasi secara mendetail terkait tentang pertanyaan dari teman-teman selama ini ya. Baiklah, untuk yang pertama teman-teman disampaikan dipaparkan yaitu hasil seleksi guru ASN 2021 yang mana di sini dari hasil seleksi P3K 2021 kemarin itu menyisakan yaitu teman-teman yang sebenarnya sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Yang mana di sini sejumlah 193.954 ini nanti akan diprioritaskan untuk diangkat di tahun 2022 ini. Namun di sini kita tidak perlu bersenang dulu dikarenakan ini nanti tidak bisa diangkat seluruhnya, teman-teman, dari sejumlah guru yang sudah lulus passing grade ini. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dari yang pertama ya, yaitu untuk lini masa seleksi guru ASN P3K 2022. Nah, di sini adalah telah dipublish juga yaitu untuk lini masa jadwal pengadaan seleksi ASN P3K Guru 2022. Yang mana di sini kemarin di bulan Mei ini sudah diterbitkan ya, yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian di sini dilakukan rakor-rakor teknis dimulai dari Panselnas bersama dengan pemerintah daerah. Yang mana di sini adalah salah satu pokoknya kemarin itu adalah dilakukan untuk pengusulan informasi kembali ya, supaya teman-teman ini bisa diangkat semua di tahun ini. Kemudian di bulan Agustus ini persiapan pelaksanaan seleksi P3K guru ini sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya teman-teman yang teman-teman nantikan inilah ini, yaitu yang pertama untuk penuntasan ya, penuntasan pengangkatan 193.954 guru yang sudah lulus passing grade 2021 dan juga pelaksanaan penilaian kesesuaian atau verifikasi atau kesesuaian metode observasi untuk teman-teman yang pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga ini adalah dilaksanakan yaitu pada bulan September hingga bulan Oktober. Jadi untuk kurun waktu 2 bulan ya, antara bulan September sampai bulan Oktober ini dilakukan yang pertama kegiatannya yaitu pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade, kemudian juga dilanjutkan pelaksanaan untuk seleksi, mekanisme seleksi yang kedua yaitu verifikasi dan juga kesesuaian. Yang mana untuk pesertanya
ini adalah dari teman-teman guru honorer kategori 2 yang belum lulus seleksi P3K 2021 atau juga yang belum pernah melakukan pendaftaran, dan juga teman-teman guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini adalah dilakukan untuk seleksinya, ini adalah di bulan September hingga bulan Oktober. Kita pantau untuk pendaftarannya nanti di pekan ketiga. Nah, pekan ketiga dan juga pekan keempat ya di bulan September ini. Jadi nanti dipastikan untuk bulan September sampai Oktober ini adalah untuk teman-teman pelamar prioritas 1, 2, 3 ini sudah tuntas ya untuk mekanisme seleksinya. Itu adalah untuk kabar gembiranya. Dan selanjutnya bagi teman-teman untuk pelamar umum, pelamar umum yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru sekolah swasta serta lulusan PPG untuk daftar baru, maka nanti mekanisme pelaksanaan seleksi tes dengan catu NPK itu dilaksanakan yaitu dari bulan November hingga bulan Desember tahun 2022. Inilah teman-teman untuk lini masa jadwal pengadaan seleksi P3K guru di tahun 2022 untuk pelamar umum dan juga pelamar prioritas, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk sistemnya, sistem yang terintegrasi itu akan memilah ya kategori pelamar. Jadi nanti yang menentukan kita itu masuk dalam kategori prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga, ataupun juga kita masuk dalam kategori pelamar umum itu adalah di sini nanti ketika kita membuat akun SSCASN atau login ke akun SSCASN kita masing-masing, teman-teman. Jadi nanti yang menentukan itu adalah sistem ya. Nah, ini. Jadi sesuai dengan yang telah disampaikan dalam slide ini, yaitu pelamar ini diharuskan ya, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik ya, dan atau database THK2. Untuk teman-teman yang bukan K2 ini adalah harus terdaftar di Dapodik ya, teman. Nah, ini kemudian ya THK2 ini harus terdaftar dalam database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2. Kemudian di sini telah terjadi integrasi ya sistem antar Dapodik Kemdikbudristek bersama dengan e-formasi Kemenpan RB dan juga SSCASN BKN. Nah, jadi ini adalah telah terintegrasi dari ketiga ini. Selanjutnya nanti sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar. Apakah teman-teman itu nanti masuk ke dalam pelamar prioritas 1, artinya lulus passing grade ya. Apakah teman-teman masuk ke dalam prioritas yang kedua yaitu THK2, ataukah teman-teman itu masuk prioritas yang ketiga yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Itulah nanti diambilkan dari data Dapodik dan nanti ya langsung disesuaikan ditentukan di akun SSCASN kita. Berikutnya, apakah juga kita itu masuk dalam kategori pelamar umum, itu juga akan ditentukan dari sistem, teman-teman. Misalkan saya masa kerjanya itu adalah 2 tahun 5 bulan misalkan, berarti nanti saya masuk ke dalam pelamar umum ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat pada infografisnya ya, pada tabel diagram ini, maka di sini kita bisa melihat ya, yaitu dari Dapodik, teman-teman. Dari Dapodik, nah di sini terintegrasi ya di Kemdikbud, teman-teman. Dapodik, SIM kebutuhan guru, kemudian dimasukkan ke dalam e-formasi ya Kemenpan RB. Nah, selanjutnya dari data Dapodik ini nanti akan terintegrasi dengan BKN. Nah, dengan BKN, sehingga dari data yang sudah terintegrasi di akun SSCASN BKN ini, ketika teman-teman ini melakukan pendaftaran, entah itu membuat akun ataupun juga login, dikarenakan untuk yang sudah membuat akun di seleksi P3K Guru 2021 itu kan tidak perlu lagi untuk membuat akun ya. Maka di sini nanti akan langsung otomatis ketika kita membuat akun atau juga login ya. Nah, di sini ke SSCASN ini akan terintegrasi, kita akan terdeteksi langsung dengan diintegrasikan juga dengan data Dukcapil kita ya, melalui NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Maka di sini nanti yang menentukan itu adalah sistem SSCASN ini, teman-teman. Apakah kita itu termasuk dalam prioritas 1 yaitu guru yang lulus passing grade, ataukah kita itu terdeteksi sebagai guru honorer kategori 2, ataukah nanti kita masuk dalam kategori guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, ataukah kita masuk ke dalam pelamar umum. Tentunya di sini dari masing-masing kategori pelamar ini nanti untuk mekanisme seleksinya itu juga akan berbeda, teman-teman. Terkait tentang mekanisme seleksi, tentunya teman-teman sudah sering menyimak video saya sebelumnya ya. Jadi untuk sistem terintegrasi yang memilah kategori ini nanti langsung dari sistem SSCASN, teman-teman, didasarkan pada data Dapodik kita. Nah, selanjutnya, teman-teman,
Di sini nanti seperti halnya yang dulu telah disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2022 ini nanti akan dilaksanakan dengan 3 mekanisme seleksi ya. Yaitu yang pertama yaitu mekanisme seleksi penyelesaian ya, yaitu penyelesaian atau pengangkatan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, yaitu penempatan ya, dilakukan penempatan yang sudah lulus passing grade P3K 2021 yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Dan juga untuk urutan kategorinya itu adalah sama halnya dengan yang tertera pada layar monitor. Diurutkan dari THK 2 dulu, guru sekolah negeri dulu, kemudian lulusan PPG, barulah yang terakhir ini adalah guru sekolah swasta. Dan selanjutnya, jika nanti dari penyelesaian untuk mekanisme seleksi yang pertama ini adalah masih tersedia kuota formasi, maka dilanjutkanlah untuk seleksi yang kedua ya, yaitu di bulan September Oktober ini teman-teman, yaitu seleksi kesesuaian dan juga verifikasi. Inilah untuk, nah ini sudah ada angkanya sekarang, yaitu untuk 724.029 guru honorer sekolah negeri ya. Nah ini yang mana dari 724.029 guru honorer sekolah negeri ini terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun ya, terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Nah terkait tentang seleksinya ini nanti kita untuk kisi-kisinya seperti apa, yang perlu kita siapkan apa, nah nanti kita akan bahas kupas tuntas. Kemudian jika masih tersedia formasi teman-teman di masing-masing instansi atau daerah, maka berikutnya dilanjutkan untuk mekanisme seleksi yang ketiga ya. Nah mekanisme seleksi yang ketiga itu adalah seleksi dengan menggunakan CAT UNBK teman-teman. Ini dilakukan untuk mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Tentunya kita mengerjakan ujian berhadapan dengan komputer ya, CAT UNBK. Kemudian pesertanya guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta ya, yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan. Dikarenakan kalau misalkan kita nggak terdaftar di Dapodik, maka kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Selanjutnya untuk mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade ini adalah seperti yang sudah sering kita bahas teman-teman. Yang mana di sini untuk mekanisme penempatannya ini adalah jika di sekolah kita ada formasi kita ditempatkan di sana, jika kita tidak ada formasi maka ditempatkan di sekolah lain ya. Nah selanjutnya urutannya adalah dari THK 2 dulu, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kemudian untuk seleksi ini penempatan yang dipakai adalah nilai di tahun 2021 kemarin. Nah selanjutnya di sini ada kabar yang kurang begitu menyenangkan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya, dikarenakan ternyata untuk seleksi P3K Guru 2022 ini teman-teman tidak kesemuanya bisa ditempatkan ya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan keterbatasan formasi yang disetujui oleh PAN RB seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi di sini disampaikan juga bahwa tidak seluruh guru yang telah lulus passing grade P3K 2021 ini bisa diangkat di tahun 2022 ini. Yang mana di sini kalau misalkan kita cermati ya, yaitu untuk kategori yang mendapatkan kuota di tahun 2022, yaitu ini sudah positif ya, positif diangkat di tahun 2022 pada bulan September Oktober ini adalah dari teman-teman guru sekolah negeri yang sejumlah ini teman-teman, yaitu mendapatkan kuota ini ya. Nah ini untuk penempatan di sekolah induk ini adalah 74.771 ini. Kemudian untuk penempatan non sekolah induk di dalam instansi, artinya karena di sekolah kita itu enggak ada formasi, kemudian kita ditempatkan di sekolah lain gitu ya. Nah ini adalah ada 32.424 teman-teman. Kemudian untuk guru sekolah swasta yang berhasil ditempatkan adalah 26.827 ini. Jadi dari teman-teman sekolah negeri adalah ini, kemudian sekolah swasta itulah sejumlah 26.000 sekian. Nah selanjutnya di sini juga banyak teman-teman untuk yang belum bisa ditempatkan ya. Nah ini belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Itu ini ada 14.463 ini, dari sekolah swasta ada 12.567. Nah untuk penempatan di sekolah induk sebenarnya ada ini, kemudian penempatan non induk. Nah sehingga di sini dari rekapitulasinya
Dari 193.954 pelamar ini telah memiliki nilai ambang batas ya, telah lulus passing grade pada tahun 2021, dan di sini dikategorisasikan 134.022 atau kalau dipresentasekan adalah 69% ini siap diangkat di tahun 2022. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori ini adalah siap diangkat ya di tahun ini. Kemudian ada 27.030 atau 14% ini sebenarnya mendapatkan penempatan ya, namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Dan solusinya gimana? Yaitu diharapkan dapat diangkat di tahun 2023 nanti teman-teman. Nah, ini kita berdoa bersama, semoga teman-teman yang belum mendapatkan penempatan ini nanti kalian bisa ditempatkan ya di tahun 2023 nanti. Dikarenakan tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali ya Bapak Ibu guru yang sudah sepuh dan siap pensiun untuk di tahun 2022 sampai 2023 ini. Semoga nanti kitalah yang akan menjadi penggantinya. Nah, selanjutnya di sini ada 32.902 atau 17% ya. Ini belum mendapatkan penempatan. Nah, inilah untuk data terakhir yang sudah final dari guru lulus passing grade. Ternyata tidak seluruhnya ini nanti bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan untuk contohnya. Nah, misalkan di sini ada contoh yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Kasus mengapa kok kita itu nggak bisa ditempatkan gitu ya. Nah, di sini di Kota Bima, misalkan di SDN 6 Kodo Kota Bima, ini untuk jabatan guru kelas ini kebutuhannya kan 6 ya, kan kelasnya ada 6 sehingga butuh guru kelas jumlah 6. Nah, yang ASN ini adalah sudah 4, kemudian yang non ASN ini adalah ada 21. Kemudian untuk kelebihannya berarti di sini ada 19 orang ya. Ada 19 orang inilah yang belum bisa ditempatkan, teman-teman. Ini sama halnya dengan kasus-kasus yang ada di daerah-daerah lain. Tentunya teman-teman juga mengalaminya ya terkait tentang hal ini. Nah, selanjutnya di sini diberikan solusi ya. Solusi bagi pelamar yang sudah lulus passing grade yang belum dapat diangkat tahun 2022. Ini yang pertama, yaitu dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Ini adalah untuk opsi yang pertama ya sebagai solusinya. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, dari sekitar 60.000 pelamar yang lulus passing grade yang belum dapat diangkat itu ada 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat sebenarnya apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, jadilah merupakan solusi teman-teman. Kemudian untuk teknisnya itu adalah seperti yang ada pada tampilan infografis ini ya, yaitu dari pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan ini dapat turun prioritas ya menjadi P2. P2 itu adalah menjadi prioritas kedua atau menjadi prioritas ketiga atau menjadi pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, di sini dicontohkan misalkan adalah contoh guru IPA ya. Nah, di sini misalkan contoh guru IPA itu adalah sebenarnya sudah P1. Nah, sudah P1, selanjutnya ketika entah itu login ke akun SSSN. Nah, ini kalau misalkan prioritas 1 kan pasti tinggal login ya, tidak membuat akun dikarenakan sudah lulus passing grade. Nah, di sini ketika login ke akun SSCASN, maka di sini kita mendapatkan fakta bahwa kita itu belum mendapatkan penempatan. Nah, ketika teman-teman yang sudah lulus passing grade nggak bisa ditempatkan ini, cara mengetahuinya adalah teman-teman ketika nanti sudah dibuka pendaftaran, teman-teman login ke akun SSCASN namun ada notifikasi bahwa teman-teman ini belum mendapatkan penempatan, maka teman-teman nanti di sini akan ada dua opsi ya. Opsi yaitu apakah kita itu setuju ataukah kita tidak setuju. Kalau misalkan kita setuju, ini adalah nantinya kita ini akan tetap sebagai guru honorer ya di tempat tugas saat ini. Nah, ini teman-teman, jika kita ini adalah setuju maka kita sebagai guru honorer sekolah ini. Kalau misalkan kita tidak, ini adalah nanti kita akan turun prioritas. Nah, turun prioritas entah itu P2, entah itu P3 atau juga pelamar umum. Nah, kemudian nanti kita akan mengikuti seleksi kompetensi ya. Nah, inilah untuk seleksi kompetensi ini untuk yang pelamar umum ya. Kalau misalkan pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini adalah verifikasi dan juga kesesuaian.
Nah, berikutnya nanti ketika kita sudah lulus, ini nanti kita akan lulus ya, ditempatkan di tempat tugas kita. Nah, ini teman-teman, ini adalah terkait tentang solusi bagi teman-teman yang belum bisa ditempatkan nantinya. Kemudian untuk mekanisme seleksi kesesuaian dan juga verifikasi bagi THK 2 guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja di Dapodik, ini adalah sama halnya dengan yang sudah sering kita bahas, yaitu untuk mekanisme seleksi dan juga kesesuaian. Untuk mekanisme seleksi kesesuaian ini itu adalah seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan jika masih tersedia ya kuota formasinya setelah penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini nanti akan dicek untuk kualifikasi akademik kita dan juga atau sertifikat pendidik yang kita miliki. Mempertimbangkan tentunya linearitas antara ijazah kita dengan bidang tugas atau mata pelajaran ya, dengan kualifikasi akademik S1, kemudian atau diploma 4 atau juga sertifikat pendidik. Kemudian kompetensi teknis, profesional, pedagogis, sosial kepribadian, kemudian kinerja, pemeriksaan, background check teman-teman. Inilah untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kedua ini dilakukan dengan melakukan penilaian ya. Nah, dengan melakukan penilaian kesesuaian, dengan mengutamakan guru honorer sekolah negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Kalau misalkan kita sebagai guru kelas, itu tentunya beban kerja kita itu adalah 24 jam ya teman-teman minimal. Kalau misalkan saya itu mengajar di kelas 6, maka saya itu lebih dari 24 jam, maka saya akan bisa masuk di sini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga diberikan informasi, yaitu guru honorer sekolah negeri yang belum lulus passing grade itu ada 589.784 nih. Kemudian untuk yang ini dikategorisikan menjadi dua ya, yaitu ada 368.830 ini sudah memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi, dan juga di sini untuk yang 220.954 ini adalah perlu diredistribusi. Mungkin saja mungkin saja ini kita nggak kebagian kelas atau mungkin jam kita ini kurang. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini disampaikan juga yaitu untuk perlu dilakukan redistribusi ya guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai dengan analisis beban kerja atau ABK. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar ya. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk itu lebih tinggi, maka formasinya nanti itu akan dipindahkan. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunu yang terdahulu bahwa tidak akan ada pergeseran formasi, pergeseran guru induk ya. Namun di sini yang bisa dipindahkan itulah formasinya ya. Formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus itu, teman-teman. Kemudian pemerintah daerah ini hanya mengusulkan saja ya formasi seleksi kesesuaian sebanyak ini ada 154.270 yaitu sekitar 41%,8 dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi sebenarnya melalui mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme kedua ini telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada saja nanti guru honorer sekolah negeri yang tidak mendapatkan formasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memenuhi syarat. Misalkan di sini ijazah kita ya, misalkan itu adalah D3 atau D2 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pemerintah daerah ini tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sehingga kita nggak bisa ditempatkan. Itulah salah satu faktornya itu. Kemudian terjadi oversupply ya, walaupun telah dilakukan redistribusi itu masih oversupply. Telah menjadi penyebab yaitu nanti nggak bisa ya untuk teman-teman ini ditempatkan. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas kedua dan juga ketiga. Yang mana pemerintah daerah ini ternyata hanya mengusulkan formasi seleksi untuk kesesuaian ya, untuk verifikasi kesesuaian untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Ini 152.270 41,8% dari 368.830 ini yang dapat diobservasi, sehingga nanti akan terdapat peluang sebesar 1:2 ya. Untuk satu formasi itu nanti akan diperebutkan oleh 2 orang, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang pelamar yang lulus ini nanti akan ditempatkan di sekolah induknya ya. Nah, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya.
Nah, untuk ilustrasinya seperti yang teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk ilustrasinya, yaitu instansi ini memiliki kebutuhan 4 formasi misalkan. Nah, sebuah instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolahan. Nah, formasi ini hanya dibuka di sekolah A dan di sekolah B saja. Nah, ini formasi ada di sekolah A dan juga ada di sekolah B. Nah, formasi digambarkan yaitu dalam bentuk kursi ini, teman-teman. Nah, ini formasinya ada di sini. Kemudian pelamar dari sekolah C dan D ini melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek nantinya. Jadi segala sesuatunya nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Kita membuat akun SSCSN, kemudian kita login, segala informasinya kita nanti apa yang harus kita lakukan itu kita akan diarahkan dari akun SSCSN yang sudah kita buat atau sudah kita miliki tersebut, teman-teman. Nah, di sini kemudian di sini penilaian observasi itu dilakukan pada masing-masing sekolah ya sebenarnya. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai sekolah D, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jika pelamar C dan D, nah ini jika pelamar C dan juga pelamar D ini memiliki nilai yang lebih tinggi ya. Nah, mereka ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pelamar A dan pelamar B, maka formasinya ini akan bisa dipindahkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini dipindahkan. Jadi awalnya formasi ini adalah berada dari sekolah A dan di formasi sekolah B, karena nilainya lebih besar pelamar di sekolah C dan D, maka formasinya inilah yang akan dipindahkan seperti ini. Nah, ini dipindahkan seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti untuk mekanisme seleksi, verifikasi, dan kesesuaian adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk seleksi penilaian kesesuaian ini setiap pelamar ini, teman-teman. Nah, di sini disampaikan juga bahwa untuk setiap pelamar itu memiliki akun SSCSN. Kemudian setiap penilai ini memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Jadi segala sesuatunya nanti dilakukan by system ya, meskipun yang menilai itu adalah misalkan dari kepala sekolah, guru senior, dan lain sebagainya. Jadi kita dari guru honorer yang ikut seleksi verifikasi kesesuaian, mekanisme seleksi yang kedua itu punya akun SSCSN kan. Kemudian dari penilai ini juga memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar masing-masing sekolah induk ini. Akun pelamar akan terbaca oleh penilai atau observer. Nah, untuk memberikan penilaian. Jadi untuk yang latar belakangnya ini adalah pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, kemudian serta intoleransi atau pelamar akan dinilai ya. Ini adalah oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, ini penilaian untuk yang latar belakang. Kemudian untuk yang penilaian kompetensi ini bobotnya 40%, teman-teman. Nah, ini pelamar akan dinilai oleh dinilai kompetensinya di sekolah induknya ya, oleh kepala sekolah, kemudian guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, mereka nanti memiliki akun penilaian ini. Nah, mereka memiliki akun penilaian ini. Nah, semoga saja nanti saya juga menjadi tim penilai ya, menilai teman-teman honorer yang ada di sekolah di mana saya bekerja. Kemudian di sini penilaian kinerja ya. Kinerja ini 60%. Nah, pelamar ini akan dinilai kinerjanya di sekolah induk oleh kepala sekolah, kemudian guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Ini, teman-teman. Itulah untuk seleksi kesesuaiannya. Kemudian terkait tentang kisi-kisi ini perlu teman-teman catat dan juga dipelajari ya. Untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi inilah berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Itu kan ada kompetensi profesional, pedagogis, kemudian sosial, dan juga kepribadian ya. Nah, ini kemudian ini menjadi satu kesatuan, menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ASN. Itu juga ditambah dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Itu terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Nah, jadi teman-teman perlu mencermati dan pelajari dari kedua undang-undang ini ya. Dan nanti kita penuhi semuanya, bukan hanya sekedar hafal, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar di sini untuk indikatornya yang teman-teman perlu persiapkan ya.
yaitu menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Jadi kita harus mengajar, membuat RPP dan sebagainya gitu kan. Kemudian menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Nah, kira-kira bagaimana itu? Menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan juga laporan pembelajaran. Menyusun analisis struktur, alur pengetahuan, serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai ya. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja pemangku kepentingan. Itulah untuk kisi-kisinya teman-teman ya, kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian dan verifikasi untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Nah, selanjutnya untuk tabel indikator dari kompetensi tersebut itu digambarkan seperti yang ada di sini ya. Yaitu di sini dari kompetensi guru itu kan ada kepribadian, pedagogis, kemudian profesional dan juga sosial. Untuk kompetensi menurut Undang-Undang ASN tahun 2014 itu adalah guru itu harus menguasai yaitu kompetensi teknis, kemudian manajerial dan juga sosiokultural. Kemudian untuk indikasinya ini adalah kebiasaan dan refleksi, inilah butir soalnya 3. Kemudian berpusat pada peserta didik, ini sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka ya. Kemudian kenyamanan dan keamanan belajar, kemudian efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat kebangsaan. Sehingga totalnya di sini adalah ada 27 butir soal teman-teman. Ini yang perlu kita cermati dan juga pelajari ya untuk verifikasi dan juga kesesuaian. Kemudian untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerja, ini adalah ada aspek perilaku, ini adalah terkait tentang orientasi pelayanan. Nah ini teman-teman, ini ada orientasi pelayanan, kemudian komitmen, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Ini untuk tim penilai 1 ya. Tim penilai 1 inilah terdiri dari kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah. Tim penilai 1 itu melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek ya, mulai dari orientasi, komitmen, kerjasama, kemudian kepemimpinan. Selanjutnya hasil penilaian tim 1 ini nanti akan dilakukan pembubutan oleh verifikator. Nah, verifikator dari dinas dan juga BKPSDM. Nah, hasil akhir tim penilai 1 dikali persentase persetujuan, maka nanti persentase persetujuan nanti akan menjadi yang seperti ini ya. Nah ini kemudian akan terlahirlah yaitu skor akhir. Skor akhir yang menentukan nilai kita, apakah kita nanti layak, apakah tidak, apakah nilai kita lebih tinggi dari pesaing kita ataukah tidak teman-teman. Untuk seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan tahun 2021. Tentunya ini sudah pernah kita bahas ya. Untuk mekanisme seleksi bagi teman-teman yang tes CAT UNBK itu harus mengerjakan soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Dan masing-masing ini adalah nanti ada passing grade-nya teman-teman. Untuk passing grade-nya ini mungkin akan sama dengan di tahun 2001 kemarin kalau misalkan belum ada perubahan. Namun kita selalu pantau manakala nanti akan ada untuk passing grade yang terbaru ya di tahun 2022 ini. Nah ini adalah nanti mirip dengan di tahun 2021 kemarin. Yang pada nanti untuk pelaksanaannya itu di bulan November sampai Desember 2022 bagi pelamar umum untuk nanti bisa ikut seleksi ya. Dan di sini ujian dilaksanakan bagi guru honorer yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun, guru swasta, dan juga dari teman-teman lulusan PPG ya yang sudah memiliki sertik ini. Passing grade nanti akan ditentukan oleh Panselnas, berarti nanti akan ada perubahan ya untuk passing grade-nya. Di sini ada headline seperti ini. Ujian P3K guru ini nanti nggak sama dengan CPNS karena ini nggak ada SKD ya. SKD itu nggak ada. Adanya adalah seleksi kompetensi bidang sesuai dengan teknis masing-masing ya, yaitu kalau sebagai guru ya, pedagogis dan sebagainya tadi. Kemudian untuk teman-teman kabar gembiranya ini, teman-teman peserta yang sudah tersertifikasi entah itu lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta punya serdik, maka tetap ikut semua tes ya, meskipun nanti semuanya tuh langsung lulus ya teman-teman. Jika berkas lengkap, nilai kompetensi teknis penuh nanti. Nah yang punya serdik ini, kecuali berkasnya bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis inilah yang akan digunakan.
Nah, kemudian tetap harus lulus passing grade ya dari kesemuanya. Karena kalau kita punya Serdik itu yang lulusnya itu hanya di bagian kompetensi teknis saja. Kita harus lulus passing grade bagian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jangan sama dengan teman saya kemarin itu punya Serdik, namun dia tuh ternyata manajerialnya tuh kurang 5 poin sehingga tidak lulus ya teman-teman. Nah itu. Demikianlah informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat dan marilah kita berdoa bersama. Semoga meskipun kuota kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh PAN RB di tahun ini sedikit, semoga ini menjadi rezeki kita untuk bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.